Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zia dan Zafi. Hari ini Magic Five memasuki episode 396, tayang hari Minggu tanggal 28 April 2024. Selamat menyimak. Soleh dan Soleha saat berangkat sekolah ketemu dan Praja dan ditraktir es. Rasa kondisinya sudah membaik dan bercerita kalau dia memang ditolong oleh juragan Praja. Sementara Gibran masih tidak percaya kalau Praja sudah berubah. Om Hadi akhirnya mengetahui kelemahan atau alergi anak-anak Magic Five. Hal ini untuk antisipasi saja. Sementara itu, Robert Inces Pipit berhasil mendeteksi kalau di kamar mandi, di bak kamar mandinya ada kandungan teh yang berasal dari sumur. Akhirnya mereka mengecek ke sumur tersebut. Setelah dicek oleh Robert Inces Pipit, ternyata diketahui kalau di sumur tersebut mengandung teh fermentasi, yakni teh Kimocha. Gibran pun curiga pada Iis dan Asep yang sebelumnya telah membuat teh tersebut di rumahnya Praja. Setelah dari sumur, Anggi dan Al pun menjenguk Adara di kamar. Ternyata Adara pengen berangkat ke sekolah sehingga didandani oleh Anggi. Saat itu Adara dan Anggi sempat curhat dan menganggap kalau Al itu sebetulnya suka pada Adara. Begitu juga dengan Adara sebetulnya juga suka Al, itu kata Anggi. Al dan Adara pun berangkat ke sekolah dan Adara pun juga sempat bersandar di punggungnya Al. So sweet. Sesampainya di sekolah, Gibran langsung melabrak dan menuduh Asep dan Iis yang menuangkan teh kimojanya ke dalam sumur yang menyebabkan Adara sakit. Namun mereka mengelak dan menyatakan kalau bukan dia yang menaruhnya. Sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Jika bukan Iis dan Asep pelakunya, maka Gibran menduga kalau ini adalah ulahnya Praja. Namun Galih mendengar hal itu langsung mendatangi mereka dan mengancam mereka kalau menuduh yang tidak-tidak. Sementara itu Praja bertemu dengan pendekar tikus tanah dan memberikan bayaran atas kerjanya sehingga menyebabkan Praja menjadi lebih aman dalam bertindak karena tidak dicurigai lagi. Al dan Adara terlambat sampai di sekolah karena Adara tertidur dan diminta untuk menghadap ke kepala sekolah langsung. Adara berpapasan dengan Nia yang diminta DO oleh kepala sekolahnya karena telah menunggak membayar SPP karena ayahnya sudah bangkrut di usaha furniturnya. Lia pun pamitan dan teman-temannya sekelas. Sesampainya di rumah, Lia menemui Bu Cici untuk mendaftarkan menjadi TKW. Namun Lia harus membayar 15 juta dan bingung bisa membayar dari mana itu uang. Sementara itu Anggi yang sedang bekerja diajak makan siang oleh Praja. Anggi sempat terkejut, namun Praja bilang kalau sama Bu Sari juga. Bu Sari yang sedang menerima Mbak Pipit kerja, ditelepon oleh Praja dan diajak makan siang juga. Akhirnya Bu Sari meluncur. Bu Sari sudah tiba di lokasi, namun seketika dia terkejut karena Praja datang bersama dengan Anggi. Namun Praja menjelaskan dan berdalih bahwa Anggi dia diajak sebagai saksi kalau Praja akan berubah terhadap keluarganya, sementara Sari juga sebagai saksi kalau Praja telah membebaskan Anggi dari segala hutangnya. Setelah Anggi pergi, Praja memberikan perhiasan kepada Sari. Nah, ternyata ini hanya kalau bulusnya si Praja saja ya. Om Hadi dan Anggi akhirnya bersyukur terbebas dari hutangnya Praja. Saat pulang sekolah, Alina terjatuh dan ditangkap oleh si Rasha. Nah, si Alina deg-degan, wah Naura bisa membaca hatinya Alina dan sedikit ada rasa cemburu. Tak berselang lama, Praja datang untuk menjemput Alina, Galih, dan Wira. Wira dan Alina pun senang akhirnya dijemput oleh Praja. Kecemburuan Naura masih terbawa hingga perjalanan pulang. Tak berselang lama, mereka melihat Bu Sari sedang dijambret. Naura menolong Bu Sari sementara Rasa mengejar jambretnya dan terjadilah perkelahian antara mereka. Penjamret sempat kabur, namun tiba-tiba pendekar tikus tanah datang berperang dengan Rasa. Pendekar tikus tanah mengikat Rasa dengan akar. Setelah itu kabur. Rasa pun ditolong oleh Naura.
Rasa dan Naura membawa Busari ke rumah sakit yang sedang terluka dengan sarung terbang. Lia yang minta izin ke bapaknya untuk menjadi TKW akhirnya tidak disetujui oleh bapaknya dan menyatakan kalau segala urusan kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab ayahnya. Kemudian Lia pun ngambek dan pergi. Tiba-tiba Lia menemukan perhiasannya Busari tadi yang dirampas. Sementara itu Bu Titin yang berada di tokonya Busari pingsan setelah dia mimisan. Kemudian Adara dan Al yang melihat itu langsung menolongnya, menghubungi Lia karena akan dibawa ke rumah sakit. Mereka segera bergegas ke rumah sakit. Sementara itu Alina dan Wira yang sudah sampai rumah merasa senang karena sudah dijemput, sedangkan Galih tampak cemberut. Praja memanggil Galih dan menyampaikan kalau ini adalah sandiwara Praja. Praja sepertinya juga punya rencana lain. Praja tahu kalau Galih suka Adara dan meminta Galih untuk mendekati Adara dengan baik, dengan cara yang bagus. Sementara itu dia juga mengetahui kalau Alina juga suka Rasa dan meminta Alina untuk mendekati Rasa dan cara yang bagus pula. Kemudian Praja ditelepon seseorang dan bergegas keluar. Ternyata Praja menemui para penjamret. Ternyata penjamret tadi itu adalah suruhannya Praja. Namun sayang sekali perhiasannya hilang yang didapat sehingga Praja sangat marah dan meminta mereka untuk mencari perhiasan tersebut sampai ketemu. Kemudian Rasa menghubungi Praja dan bilang kalau Sari berada di rumah sakit. Adara dan Al yang mengantar Bu Titin juga kaget ketemu Rasa dan Naura yang mengantar Bu Sari. Praja pun tiba di rumah sakit dan dia berakting lagi. Dia seolah-olah merasa bersedih atas peristiwa tersebut, merasa terharu pada Sari. Sementara itu, Lia dan ayahnya juga sudah sampai di rumah sakit dan berterima kasih pada Al dan Adara yang sudah membantu dan membawanya ke rumah sakit. Praja berterima kasih pada Rasa dan Naura yang sudah menolong istrinya. Kemudian dokter datang dan menyatakan kalau kondisinya baik-baik saja dan bisa segera pulang. Kemudian Praja mengajak Rasa keluar untuk berbicara dan mengatakan kalau pendekar itu adalah musuhnya Pak Deden yang sedang pergi dan meminta Rasa untuk berhati-hati. Rasa dan Naura akhirnya pulang, kemudian menghubungi Gibran dan menyampaikan kalau dia pulang terlambat karena habis dari rumah sakit dan mau latihan dulu. Sementara itu Gibran akhirnya menjenguk Bu Sari. Sementara itu Bu Titin, ibunya Lia, ternyata mengidap kanker rahim yang sudah lama dideritanya yang dirahasiakan. Lia jadi semakin yakin untuk menjadi TKW agar bisa mengobati pemulihan ibunya. Sementara itu Bu Sari sangat senang dijenguk oleh Gibran. Bu Sari juga bilang dan semakin yakin kalau Praja memang betul-betul berubah. Namun Gibran pelan-pelan akan mempercayai. Sementara itu Alif senang karena Anggi sudah tidak lagi bekerja di perkebunannya Praja dan Alif juga minta izin akan membuat brosur warung bebeknya dan berkeliling untuk menyebarkannya. Lia akhirnya mendatangi rumah Bu Cici untuk mendaftar menjadi TKW dengan menyerahkan perhiasan yang ditemukannya tadi untuk pendaftaran. Sementara itu, Soleha penasaran dengan rumah tua yang berada di tengah sawah yang tampak jelek dan menyeramkan. Mereka mendekat dan tiba-tiba keluar sosok hantu yang ternyata itu adalah manusia yang menyamar jadi hantu. Rumah tersebut ternyata jadi rumah penampungan TKW korbannya Bu Cici. Gibran yang mendengar kalau Praja diberi teh kimoja oleh Iis dan Asep langsung melabrak Praja. Namun Praja menolak dan menunjukkan CCTV di dapurnya bahwa ada pesilat yang masuk ke dapurnya dan mengambil tehnya. Ya, dengan alibinya Praja dan berpura-pura dia bisa mengelabui Gibran. Bahkan di hipnotis Gibran pun dia pura-pura terhipnotis. Baik, demikianlah sinopsis alur cerita dari Magic 5 episode 396. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.